Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Zhongli, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu menembus 9 bintang dan setengah kaisar, kamu dapat melarikan diri dari telapak tangan lelaki tua itu? Orang tua itu memberitahumu 2 tahun lalu bahwa di masa depan, kamu pasti akan jatuh ke dalam tangan lelaki tua itu. Bagaimana? Sekarang kata-kata lelaki tua ini akhirnya menjadi kenyataan. Wajah Muhan ganas, dan ada kebencian yang hampir melahap di sepasang mata tuanya yang keruh. Jika bukan karena Zhongli di depannya, Xiaoyan pasti akan mati di tangannya, dan Kaisar Jidan akan jatuh ke tangannya. Namun semuanya berjalan lancar, namun pada akhirnya ia dikalahkan oleh Zhongli yang menyerbu keluar secara tiba-tiba. Hal ini membuat Muhan menyimpan dendam dari awal hingga sekarang. Zhongli tidak bereaksi sama sekali terhadap kata-kata Muhan yang penuh kebencian, seolah-olah dia sudah mati. Tentu saja, jika bukan karena nafas samar yang terungkap dalam ketidakjelasan, orang akan benar-benar disalahartikan sebagai orang mati. Ketika semua orang mendengar kata-kata di mulut Muhan, banyak orang di kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan mendesah diam-diam. Siapa sangka di depan Muhan, bahkan setengah kaisar sekuat pembangkit tenaga listrik bintang 9 akan menghadapi kematian juga. Nasib Muhan dan kekuatan Muhan benar-benar tak terbayangkan. Muhan tidak lagi peduli dengan orang kuat di level yang sama, bisa dikatakan bahwa Muhan saat ini benar-benar bisa disebut yang terkuat di bawah Doudi. Ingat, kamu harus mati hari ini, dan jika kamu ingin menyalahkan, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Siapapun yang menyuruhmu ikut campur dalam urusan orang lain, aku benar-benar berpikir aku kuat. Aku akan memberitahumu semua hari ini, Jiuxing Bandi, dan aku sama. Itu bisa dibunuh tanpa kesalahan. Setelah kata-kata itu jatuh, Muhan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya yang besar, dan energi pertempuran emas yang menakutkan keluar seketika, berubah menjadi pisau emas di kehampaan, dan menebas Zhongli yang ada di dalam sangkar. Namun, pada saat berikutnya, ketika semua orang melihat pembangkit tenaga listrik bintang 9 dan setengah kaisar akan mati di depan mereka, di alun-alun besar, mereka tiba-tiba teringat 2 semburan angin, dan dengan suara angin, keduanya sinar cahaya seperti kilat itu melesat keluar dari kerumunan dengan cepat, dan memotong pedang emas dalam kilatan petir. Saat berikutnya, ketika semua orang melihat dengan saksama, dalam garis pandang, ada 2 sosok berdiri di luar kandang, menatap Muhan dengan ekspresi tidak bersahabat, seolah-olah mereka akan merampok tempat eksekusi. Namun ketika Muhan melihat kedua orang ini, ada seringai jijik di wajahnya yang tegas, karena kedua orang ini tidak lain adalah Guli dan Qilin dari Asosiasi Alkemis. Guli Qilin, ini kamu lagi, kalian berdua orang tua mengandalkan Zhou Tai untuk berperang melawan orang tua itu di mana-mana, dan menunjukkan belas kasihan kepadamu 2 tahun lalu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang tua itu tidak berani membunuhmu? Mendengar suara dingin Muhan, wajah Guli dan yang lainnya sedikit berubah, tapi sosok yang berdiri di depan Muhan tidak bergerak sama sekali. Muhan, apapun yang terjadi, kita harus membawa orang ini pergi hari ini. Jika kamu ingin membunuh kami, datang dan coba saja. Nada suara Qilin juga tidak lemah, dan dia meneriaki Muhan dengan wajah dingin. Pada saat yang sama, semangat juang mereka berdua langsung meningkat, dan mereka bersumpah untuk melawan Muhan. Karena kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkan orang tua itu. Dengan teriakan tajam, sosok Muhan tiba-tiba melintas. Semangat juangnya berkumpul di telapak tangannya, dan dia sudah bertarung dengan Guli dan 2 lainnya di saat berikutnya. Orang-orang di luar arena memandangi 3 orang yang telah bertarung di alun-alun saat ini. Mereka tidak hanya tidak menunjukkan kekhawatiran di wajah mereka, tetapi mereka juga bersemangat. Mereka telah melihat pertempuran di setengah kaisar bintang 8 level, tetapi mereka memiliki pertempuran setengah 8 bintang 9 kaisar Qiang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertempuran semacam ini, jadi mereka secara alami akan merasa sedikit bersemangat. Namun dengan berlalunya waktu, segera, pertempuran di lapangan secara bertahap memasuki tahap yang sengit. Sebagai kaisar setengah bintang 9, alasan utama mengapa Muhan gagal mengalahkan Guli dalam waktu singkat terakhir kali adalah dia masih memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya, dan dia tidak bisa sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Namun, kali ini, ketika Muhan menyerang, bawahannya tanpa ampun. Serangan bersama telah menunjukkan tanda-tanda akan gagal.
Benar saja, setelah tabrakan sengit, Mu Han mengangkat kedua telapak tangannya, dan dengan keras, dia mengirim guli dan guli terbang menjauh. Guli dan keduanya terluka dan mengundurkan diri, mereka berhenti dengan susah payah, dan cibiran menghina Mu Han keluar lagi. Huff, hanya karena kamu, dua pengikut, terakhir kali aku memberikan wajah Zhou Tai, jadi aku tidak melakukan yang terbaik. Aku tidak berharap kamu menganggapnya serius. Karena kamu datang untuk mati secara pribadi hari ini, Pak Tua akan menerimanya tanpa ragu. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh Mu Han bergerak dengan keras, dan dalam sekejap dia berada di depan Guli dan mereka berdua, dia menggerakkan kedua telapak tangannya dan menginjak dada mereka berdua dengan keras. Tidak bagus. Kembali, merasakan paksaan yang menakutkan datang, kedua Guli tidak bisa menahan diri untuk segera berseru, dan pada saat yang sama mereka menggerakkan tubuh mereka dan mundur dengan cepat, mencoba melarikan diri dari jangkauan serangan Mu Han. Tapi untuk ini, Mu Han mencibir lagi, dengan senyum mencibir di sudut mulutnya, dan berkata sambil mencibir. Huff, mau lari? Bisakah kamu lari? Saat cibiran itu jatuh, sosok depan Mu Han terguncang lagi, dan sementara energi pertempuran di tubuhnya melonjak hebat, kecepatan maju Mu Han juga meroket lagi. Dalam sekejap mata, sosok Mu Han sekali lagi dekat dengan Guli dan keduanya yang mundur dengan kecepatan tinggi dia memutar pergelangan tangannya, dan saat berikutnya, kedua telapak tangan yang layu penuh momentum bertemu dengan mata yang ketakutan dari Guli dan Cilin. Di tengah, itu menghantam dada mereka berdua. Ledakan. Tiba-tiba, dendam yang mengerikan mengalir deras, menyerbu tubuh keduanya tanpa halangan, dan mengamuk dengan liar di kedua tubuh itu. Puff! Diiringi dengan suara dua semburan darah, dari mulut keduanya Guli, darah menyembur keluar seperti uang, menodai pakaian keduanya yang hancur menjadi merah, dan nafas keduanya langsung merana, juga terbang tak terkendali, seperti dua bola kempis, dan menghantam kotak di bawah. Saat mereka menyentuh tanah, keduanya tidak bisa membantu tetapi menyemburkan seteguk darah lagi. Wajah mereka dengan cepat menjadi pucat seperti kertas, dan aura mereka jatuh ke bawah. Pada saat ini, mereka berdua terluka parah. Melihat bahwa dua setengah Kaisar Bintang 8 terluka parah oleh Mu Han dan tidak dapat bergerak dalam waktu sesingkat itu, semua orang di luar tempat tersebut tidak dapat menahan ekspresi terkejut di wajah mereka, dan mereka bahkan lebih ketakutan oleh kengerian Mu Han, dikejutkan oleh kekuatannya. Setengah Kaisar Bintang 9 benar-benar menakutkan, bahkan Kaisar setengah Bintang 8, yang biasanya menyendiri, terlihat sangat rentan di depannya, dan ini hanya premis bahwa Mu Han tidak menggunakan formasi di bawah keadaan, sulit membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Mu Han jika dia bekerja sama dengan formasi. Keduanya Guli dikalahkan, dan Mu Han juga perlahan turun dari langit, berdiri di tengah alun-alun, menginjak sangkar yang terbuat dari bahan khusus, melihat sekeliling ke arah kerumunan, dan kemudian berbicara dengan pelan berkata, Huff, orang tua ini akan membunuh mereka bertiga di sini hari ini. Jika ada yang hadir ingin menyelamatkan mereka, datang dan bunuh sebanyak yang kamu datang. Oh, aku tidak melihatmu selama 2 tahun. Tuan Mu Han masih terlihat sama. Dia masih menindas dan menindas yang lemah. Namun, tepat setelah kata-kata di mulut Mu Han jatuh, suara dingin yang meremehkan tanpa emosi sedikit pun bergema di dunia ini. Saat berikutnya, ekspresi Mu Han tiba-tiba berubah, dan sepasang mata tua yang keruh tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri, dan hatinya penuh dengan ketidakpercayaan. Yan Xiao. Tidak lama kemudian Mu Han dengan gemetar meludahkan nama ini yang hampir terkubur di hati mereka yang hadir. Hehe, sepertinya ingatan tuanmu lumayan, aku masih ingat. Seringai samar masih tertinggal di dunia, tapi Xiao Yan masih belum terlihat. Wow, dan ketika nama Yan Xiao menyebar, terjadi keributan di antara kerumunan di luar alun-alun, dan penonton langsung menjadi gempar. Nama yang mengejutkan seluruh kota kuno liar 2 tahun lalu akhirnya datang dari mereka saat ini. Yang terkubur dalam-dalam memori digali lagi. Yan Xiao. Ini Yan Xiao. Bukankah itu berarti dia dipenggal oleh Musi 2 tahun lalu? Bagaimana mungkin dia masih hidup sekarang? Cih, memang ada berita bahwa Yan Xiao sudah mati. Tapi dia tidak mengatakan bahwa dia pasti mati di tangan Mu Han. Void Thunder Pond sangat berbahaya, mungkin dia memasuki tempat yang bahkan Mu Han tidak berani masuk. Kain Wall. Ya, lelaki tua itu juga telah mendengar bahwa inti dari Thunder Pool di Void Thunder Pool adalah tempat paling menakutkan di seluruh Thunder Pool.
Guntur di sana, pembangkit tenaga setengah kaisar biasa tidak berani menyentuhnya sama sekali. Bahkan 9 bintang setengah kaisar Muhan, juga tidak berani menginjakan kaki di sana. Mungkin Yan Xiao tidak mati saat itu, tetapi hanya masuk ke sana untuk sementara menghindari Muhan. Tes. Jadi, maka Yan Xiao benar-benar tinggal di inti Thunderpool selama 2 tahun, tempat di mana bahkan kaisar setengah bintang 9 tidak berani menginjakan kaki dengan mudah. Ya Tuhan! Bagaimana orang ini melakukannya? Pada saat yang sama, Guli dan Qilin, yang sudah terluka parah, akhirnya bangun dengan susah payah. Mereka mendengar suara yang akrab di telinga mereka, dan 2 pasang mata tua mereka yang mendung terus mengamati langit di sekitarnya. Ahem, Yan Xiao, dia benar-benar masih hidup. Hahaha, aku tidak salah, suara ini pasti bocah itu, jadi dia benar-benar belum mati. Hahaha, tidak ada jalan yang tak tertandingi. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Muhan sekarang. Mendengar suara akrab Xiao Yan, wajah Guli dan Guli tiba-tiba mengungkapkan ekspresi terkejut, dan mereka saling memandang batu besar yang telah menggantung di hati mereka akhirnya jatuh pada saat ini. Tiba-tiba, tentang apa yang terjadi pada Xiao Yan di Void Thunder Pond 2 tahun lalu, sekali lagi meletus di antara kerumunan meskipun sudah 2 tahun sejak kejadian itu. Bahkan jika mereka mengingatnya saat ini, hati semua orang saat ini masih rasanya masih seperti hari lain. Yan Xiao, kamu benar-benar tidak mati. Wajah Muhan suram, dan ada sedikit kengerian di ekspresinya. Dia mengangkat matanya, terus mengamati langit di atas kepalanya, dan berkata dengan tajam. Mengenai kematian Xiao Yan, Muhan selalu memiliki sikap yang meragukan. Meskipun Xiao Yan telah menghilang selama 2 tahun, dia masih tidak dapat mempercayainya dengan mudah. Bagaimana mungkin seseorang yang harus mengungkapkan kekagumannya mati dengan begitu mudah? Bahkan jika dia memasuki kedalaman Thunder Pond dalam keadaan cedera serius, selama dia tidak melihat tubuh Xiao Yan mati dengan matanya sendiri, dia tidak boleh langsung mengambil kesimpulan. Hari ini, kecurigaan di hatinya akhirnya ditarik ke kesimpulan, Xiao Yan, seperti yang diharapkan, tidak mati. Hehe, lihat ini, selama 2 tahun terakhir, tuanmu sangat memperhatikanku. Dalam 2 tahun terakhir, aku mengingat kebaikanmu yang besar, padaku setiap hari, tapi aku tidak tahu, apa sebenarnya tuanmu. Apakah orang yang merindukanku, atau Emperor Tribulation Pill di tangannya? Dengan cibiran dari mulut Xiao Yan, seberkas cahaya melintas di langit, dan sosok Xiao Yan sudah berdiri di langit tepat di atas kepala Muhan, dengan tangan melingkari dadanya dan ekspresi dingin di wajahnya. Melihat adegan ini, mata semua orang sedikit membeku. Xiao Yan berdiri di atas kepala Muhan saat dia muncul. Ini tidak diragukan lagi menamparkan wajah Muhan di depan umum. Melihat ini, wajah tua Muhan langsung menjadi suram, telapak tangannya yang layu di bawah lengan baju perlahan terkepal, kemarahan muncul di matanya, dan dia merasa sangat marah atas tindakan Xiao Yan di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Muhan memiliki senyum yang sangat dingin di mulutnya. 8 mengangkat kepalanya dengan wajah ganas, menatap Xiao Yan di langit di atas, dan berkata dengan suara yang sedikit serak. Hahaha, aku hampir mengira kamu mati begitu saja, tapi untungnya, kamu tidak mengecewakan lelaki tua itu. Karena kamu bertanya dengan tulus, lelaki tua itu akan memberitahumu bahwa hari ini, tidak hanya nyawa Yan Xiaomu, pil kesengsaraan kaisar di tanganmu, termasuk segala sesuatu tentangmu. Orang tua ini menerimanya untukmu. Saat suara itu jatuh, Muhan membanting sangkar di bawah kakinya, dan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba mengalir keluar. Segera, sangkar yang terbuat dari bahan logam khusus berguncang, dan kekuatan yang menakutkan mengalir ke sangkar emas. Tanah kerikil di bawah sangkar hancur dengan keras lagi, dan seluruh sangkar emas tiba-tiba jatuh ke dalam perangkap. Di bumi, tanah di sekitarnya juga membuka retakan lebar seperti jaring laba-laba. Pada saat yang sama, sosok Muhan langsung melesat keluar, menembus kehampaan, dan sebelum semua orang di luar tempat itu bereaksi, dia sudah tiba di depan Xiao Yan. Tinju raksasa yang terkepal erat tiba-tiba terbuka, 5 jari ditekuk menjadi cakar, dan douki emas terkondensasi menjadi paku tipis di ujung jari. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia menunjuk ke kepala Xiao Yan dengan angin yang menakutkan dan ganas. Raih dengan keras. Dimanapun cakar lewat, ruang kosong tanpa ampun terkoyak seperti selembar kertas tipis. Suara dentuman sonik yang menusuk telinga terdengar di samping telinga.
Cakar yang tajam sudah tiba di depan Xiao Yan. Angin kencang yang terkandung di dalamnya itu menusuk kulit di wajah Xiao Yan dengan sangat menyakitkan. Melihat bahwa Xiao Yan tidak bergerak di bawah serangannya, dan bahkan tampak seperti dia tidak bereaksi sama sekali, Mu Han tidak bisa menahan hatinya sedikit. Berdasarkan pemahamannya saat ini tentang Xiao Yan, dia benar-benar tidak baik, orang biasa-biasa saja. 2 tahun yang lalu Xiao Yan mampu menghindari beberapa serangan ganasnya, 2 tahun kemudian, Xiao Yan pasti tidak akan lebih buruk. Terlebih lagi, Xiao Yan masih mengendalikan Void Dao yang ditujukan untuk kekuatan ruang. Setelah digunakan, bahkan pada jarak sedekat ini, Xiao Yan masih bisa menghindarinya. Suara mendesing. Anehnya, Xiao Yan tidak menggunakan Dao of the Void, dan dia tidak ingin mengekspos kartu haul-nya terlalu banyak kecuali diperlukan, yang tidak baik untuknya. Dengan suara angin yang bertiup kencang, sosok Xiao Yan telah muncul 100 kaki jauhnya, dan sepasang mata gelap kuno yang bebas dengan baik perlahan terangkat untuk melihat Mu Han, matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Puncak terlambat 9 bintang dan setengah kaisar, 2 tahun, kamu masih berdiri diam. Kata Xiao Yan dengan nada acuh tak acuh. Namun, dibandingkan dengan Xiao Yan, ekspresi Mu Han tiba-tiba membeku pada saat ini, dan ekspresi syok yang dalam muncul di hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Yan dapat tumbuh sedemikian rupa dalam 2 tahun. Bertahun-tahun, apa yang dia lakukan? Apakah itu menelan semua guntur di kolam guntur itu? Setelah sekian lama, Mu Han mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan dengan wajah ngeri. Ekspresi wajahnya sedikit kaku karena keterkejutan di hatinya, mulutnya terbuka sedikit kering, lalu dia berkata dengan suara kering, suara. Kaisar setengah bintang 5, bagaimana mungkin? Wow! Begitu kata-kata Mu Han jatuh, ada seruan keheranan di seluruh alun-alun, semua orang memandang Xiao Yan dengan ngeri, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya yang dalam. Di antara orang-orang yang hadir, setiap orang yang mengetahui nama Yan Xiao tahu di dalam hatinya bahwa 2 tahun lalu, ketika nama Xiao Yan berkembang pesat di kota kuno yang liar, kekuatannya hanya 3 bintang setengah kaisar. Pada saat itu, meskipun dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan setengah kaisar bintang 8, tapi itu hanya setelah menggunakan metodenya yang menakutkan. Tapi sekarang, dia bahkan menyerang Mu Han dengan sangat cepat seperti kilat. Mereka dapat dengan mudah mengelak, dan mereka kekuatannya bahkan lebih mencengangkan, telah mencapai tingkat teror setengah kaisar bintang 5. Dalam 2 tahun, kekuatan kedua bintang telah ditingkatkan. Apakah menurut Anda itu adalah raja yang bertarung? Melihat kekuatan Xiao Yan, otot-otot di wajah semua orang tidak bisa menahan kedutan, dan mereka berpikir dengan ngeri. Jika kekuatan Xiao Yan saat ini hanya Dou Huang atau Dou Huang, maka tidak jarang meningkatkan kekuatan 2 bintang dalam 2 tahun, tetapi kuncinya adalah Xiao Yan sekarang menjadi setengah kaisar yang kuat. Dia dapat meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang setahun, dan dia masih seorang kaisar setengah kecepatan kultivasi yang menakutkan seperti ini. Bahkan jika Anda melihat seluruh benua Yuanwu, saya tidak berani mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu, tetapi bahkan jika ada, pasti bisa disebut itu keberadaan yang langka. Tapi sekarang, seorang pria dengan bakat kultivasi yang mengerikan benar-benar muncul di depan mata mereka. Bagaimana ini bisa membuat orang-orang ini merasa nyaman? Oh, aku ingat sudah lama memberitahumu bahwa tidak ada yang mustahil. Jika kamu bersikeras dengan keras kepala berpikir bahwa itu tidak mungkin, maka aku hanya bisa memberitahumu bahwa ini hanya angan-anganmu, jadi menurutmu itu tidak mungkin. Tidak mungkin, hanya karena kamu, ketidaktahuan, itu saja. Menghadapi suara bertanya Mu Han, Xiao Yan melingkarkan tangannya di dadanya dan mencibir dengan dingin. Bajingan, nak, jangan berpikir bahwa kamu bisa sebanding dengan lelaki tua itu ketika kamu meningkatkan kekuatanmu menjadi setengah kaisar bintang 5. Hari ini, lelaki tua ini akan memberitahumu apa celahnya. Kekuatan 9 bintang setengah kaisar tidak dapat ditebus dengan keterampilan bertarungmu yang kuat. Dengan teriakan dingin, sosok Mu Han yang berdiri di atas kehampaan tiba-tiba bergerak, dan bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan kilat. Jika 2 tahun yang lalu kecepatanku hanya sebanding dengan milikmu, apakah menurutmu kecepatanku akan sebanding dengan milikmu 2 tahun kemudian? Begitu Xiao Yan selesai berbicara, Mu Han datang ke depan Xiao Yan dengan wajah kejam, mengangkat cakarnya, dan langsung menebas bahu Xiao Yan dengan keras, langsung menembus tubuh Xiao Yan. Ekspresi di mata Mu Han membeku lagi. Xiao Yan,
yang bibir dan giginya masih bergerak di depannya, ternyata hanya bayangan. Saat berikutnya, tubuh Xiaoyan muncul kembali pada kehampaan di kejauhan. Terlihat bahwa meskipun Xiaoyan baru saja mengelak dari cakar Mu Han, jubah hitam di tubuhnya sedikit rusak, sepertinya dia tidak melarikan diri dari Mu Han. Serangan Han 100%. Xiaoyan melihat ke bawah ke jubah hitam yang rusak di tubuhnya, dan sedikit mengernyit. Jika dia lebih lambat bereaksi sekarang, cakar itu mungkin telah mendarat padanya. Sepertinya itu masih sedikit berlebihan. Xiaoyan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia secara bertahap menjadi lebih berhati-hati. Tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, dia menghadapi 9 bintang dan setengah kaisar. Jika dia masih berani menghadapinya dengan hati yang normal, maka Xiaoyan pasti akan tersandung. Tepat ketika pikiran ini terlintas di benak Xiaoyan, Mu Han mengubah formula di tangannya, dan kekuatan jiwa yang menakutkan di tengah alisnya tiba-tiba melonjak, dengan cepat memadatkan beberapa formasi menakutkan yang kuat antara langit dan bumi. Saat formasi dipadatkan, untaian energi langit dan bumi juga dengan cepat terkondensasi dalam formasi. Setelah formasi bergetar hebat, serangkaian guntur emas yang menyilaukan dan menakutkan ditembakkan seketika, meledak ke arah Xiaoyan. Kulit Xiaoyan sedikit dingin, langkahnya berubah, dan dia melemparkan langkah Tianjue dalam sekejap, sosoknya berkedip lagi, dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Suara mendesing. Namun, pada saat berikutnya, ketika Xiaoyan baru saja terwujud dari kehampaan, sosok Mu Han sudah muncul di depannya, cakarnya tiba-tiba berayun, dan dalam sekejap sudah mencapai puncak kepala Xiaoyan. Merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari langit di atas kepalanya, rambut Xiaoyan berdiri tegak tanpa memikirkannya, darah naga dan phoenix di tubuhnya langsung diaktifkan, lengannya berubah menjadi cakar naga dalam sekejap, dia menyilangkan lengannya, dan mengangkatnya, dan dengan cepat memblokirnya di atas kepalanya. Ledakan. Dengan suara teredam yang keras, tubuh Xiaoyan dengan cepat mundur 100 langkah tak terkendali, saat dia mengangkat kepalanya, Mu Han mengikuti dari dekat lagi, dan angin cakar yang ganas menerpa lagi. Huff. Pergi. Melihat ini, Xiaoyan sangat marah di dalam hatinya. Dengan gerakan tubuhnya, dia melemparkan langkah Jue surgawi dalam sekejap, mundur ratusan kaki. Pada saat yang sama, dia mengayunkan lengan bajunya tiba-tiba, dan cahaya hitam legam langsung merobek kekosongan, bertabrakan bersama. Ledakan. Dengan dentuman keras, wajah Mu Han berubah drastis, dan sosoknya terbang tak terkendali. Juga setelah 100 kaki dia berhasil menstabilkan sosoknya. Dia mendongak dengan sungguh-sungguh, di seberangnya, Raja Negeri Utara berdiri dengan gagah, sosoknya yang tak tergoyahkan seperti menara besi, memberi orang pandangan yang tak tergoyahkan. Ini, kekuatan boneka ini, tidak peduli apa. 9 bintang dan setengah kaisar. Menatap Bei Wang dengan sungguh-sungguh, setelah beberapa lama, Mu Han akhirnya menggerakkan wajahnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jika boneka tingkat 9 bintang dan setengah kaisar digabungkan dengan kekuatan Xiaoyan sendiri, betapa menakutkannya jika keduanya digabungkan menjadi satu. Sial, kekuatan anak ini tidak hanya meningkat pesat, tetapi bahkan kekuatan boneka ini juga telah berkembang sedemikian rupa. Betapa ilahi anak ini. Pada saat ini, tidak hanya Mu Han, tetapi juga Luo Jin, yang berdiri di luar arena, tidak bisa berkata apa-apa setelah melihat kekuatan yang menakjubkan dari Raja Bei. Tanpa diduga, dalam 2 tahun yang singkat ini, tidak hanya kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat, tetapi bahkan bonekanya pun sangat kuat. Anda harus tahu bahwa 2 tahun lalu, kekuatan boneka ini tidak lebih dari 6 bintang setengah kaisar, dia mencapai tingkat setengah kaisar bintang 9 dalam 2 tahun. Ngomong-ngomong, kecepatan pertumbuhan Raja Utara bahkan lebih menakutkan daripada tuannya. Dari mana orang ini berasal? Untuk ini, Luo Jin juga pantas mendapatkan senyum masam yang tak berdaya. Dia berpikir bahwa masalah ini akan mengharuskannya untuk maju, tetapi dari sudut pandang saat ini, itu tidak perlu. Hei, dengan bonekanya di sini, sepertinya aku tidak perlu muncul. Orang ini sangat mengejutkan. Luo Jin menghela nafas ringan dan menggelengkan kepalanya dalam situasi saat ini, dia benar-benar tidak perlu bergerak. Hehe, sepertinya Tuan Muda juga menginginkan seorang pahlawan untuk menyelamatkannya. Tapi sayangnya, dia bertemu Yan Xiao. Mendengar kata-kata di mulut Luo Jin, Penatua Xuan tertawa menggoda, tetapi kemudian dia melanjutkan dengan berkata, namun, Mu Han ini tidak mudah untuk dihadapi.
Bahkan 9,5 bintang kaisar tidak cukup kuat untuk berdiri bahu-membahu dengannya. Bukankah Zhongli adalah contoh terbaik? Luo Jin mengangguk, tetapi matanya tertuju pada Xiao Yan di arena. Dia selalu merasa bahwa sejak Xiao Yan bergerak, dia pasti memiliki mentalitas untuk menang, tetapi dia masih tidak tahu alasannya. Huff. Nak, kamu benar-benar mengejutkanku, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya boneka dengan 9,5 bintang kaisar dapat melawan orang tua ini? Mata gelap Mu Han perlahan menyipit, dan dia menatap lurus ke arah Bei Wang dengan mata tajam, menunjukkan sedikit kecemburuan, tapi ada sedikit cibiran di sudut bibirnya. Setelah beberapa saat, Mu Han menatap Xiao Yan, kata-katanya yang dingin masih penuh dengan penghinaan dan cibiran. Mendengar ini, Xiao Yan menyeringai. Mu Han mengenalnya dengan baik. Demikian pula, Xiao Yan juga memiliki pemahaman umum tentang trik Mu Han. Hal-hal yang bisa dia gunakan untuk menangani Jiuxing Bandi tidak lebih dari selain formasinya, ada juga faktor kekuatannya sendiri. Jika hal-hal ini ditempatkan 2 tahun lalu, Xiao Yan secara alami akan takut pada Mu Han dengan segala cara yang mungkin, tapi sekarang waktu telah berlalu, 2 tahun telah berlalu, dan sekarang menghadapi Mu Han lagi, Xiao Yan benar-benar tidak takut di dalam hatinya. Sejauh yang dia ketahui, Mu Han saat ini hanyalah setengah kaisar bintang 9, dan paling banyak dia sedikit lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik biasa pada tingkat yang sama, tetapi ini bukan alasan bagi Xiao Yan untuk menundukkan kepalanya. Oh, itu benar, karena kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Biarkan aku, seorang boneka, mencobanya dan lihat apakah kamu percaya diri seperti yang kamu katakan. Saat cibiran jatuh, pikiran Xiao Yan bergerak, dan telapak kaki Bei Wang tiba-tiba menginjak kehampaan. Pada saat yang sama dengan kehampaan di bawah kakinya meledak, sosok Bei Wang juga berubah menjadi bola meriam hitam pekat, dan bergegas menuju Mu Han dalam sekejap. Dengan sosok kokoh seperti menara besi, dia dengan kejam merobek kekosongan, telapak tangannya yang lebar tiba-tiba mengepal saat bergegas maju, dan dalam sekejap, Raja Negeri Utara muncul di samping Mu Han, besar dan besar kekosongan, dan membanting keras di wajah Mu Han. Huff, anak bergigi tajam, kupikir lelaki tua itu akan takut padamu. Namun, Mu Han mendengus acuh tak acuh tentang hal ini, dan pada saat yang sama membalikkan tubuhnya, dia juga menyapa Raja Bei yang mendekat dengan telapak tangannya yang layu. Ledakan. Setelah suara teredam yang keras, Bei Wang dan Mu Han masing-masing mundur 100 kaki dalam konfrontasi pertama ini. Mu Han dan Bei Wang terbagi rata. Melihat pemandangan ini, orang-orang di luar alun-alun tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat lebih heran. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan boneka bisa setara dengan pembangkit tenaga listrik setengah kaisar bintang 9 yang sebenarnya. Boneka yang sangat menakutkan, mereka ini benar-benar sekali seumur hidup. Di atas kehampaan, Luo Jin dan Xuan Lao di samping menatap Bei Wang di lapangan, mata Xuan Lao menunjukkan tatapan yang dalam dan bermartabat. Kekuatan Bei Wang, bahkan dia, mungkin bukan lawannya. Tes. Boneka Yan Xiao ini benar-benar menakutkan. Boneka yang bisa tumbuh sedemikian rupa, apakah bisa dikatakan bonekanya berasal dari? Sebelum gumaman di mulut Elder Xuan sepenuhnya diucapkan, Luo Jin yang berada di samping melambaikan tangannya dengan ringan, memberi isyarat agar dia tidak melanjutkan berbicara. Melihat ini, Elder Xuan buru-buru menarik kembali kata-kata yang hendak keluar. Luo Jin menyipitkan matanya, menatap Raja Utara yang bertabrakan dengan Mu Han sekali lagi di arena, dan perlahan mengipasi kipas batu giok di tangannya. Setelah beberapa saat, Luo Jin berkata, "Tentang dia, saya pergi ke kakek kelima. Dia jelas tahu sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya dengan jelas. Jika Anda ingin mengetahui detailnya, mari kita tunggu dia memberitahu. Jika kita bertanya terlalu banyak, itu akan menjadi buruk." Penatua Xuan mengangguk ringan. Dia sangat menghormati tuan kelimanya. Karena Luo Ao tidak mau mengungkapkan informasi Xiao Yan, mereka tentu saja tidak perlu bertanya lagi. Aku hanya sedikit penasaran. Siapa kamu, untuk bisa membuat orang-orang itu memperhatikanmu? Rahasia besar apa yang tersembunyi di dalam dirimu? Xiao Yan. Ledakan. Hanya dalam waktu singkat, Mu Han dan Bei Wang sudah saling berhadapan selama ratusan putaran, yang membuat wajah orang-orang di luar arena sangat ngeri, namun pertempuran di arena masih belum diputuskan. Di atas kehampaan, wajah tua Mu Han menatap serius ke arah Bei Wang yang berlawanan. Kekuatan boneka di depannya memang di luar imajinasinya.
Cara biasa tidak bisa menghancurkan tubuh menakutkan Bei Wang sama sekali, bahkan dengan beberapa yang kuat dalam waktu singkat jangka waktu tertentu, mustahil bagi Mu Han untuk mengalahkan Raja Negeri Utara. Huff, aku meremehkanmu. Tanpa diduga, setelah 2 tahun, bonekamu menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Huff, tapi sepertinya kamu hanya layak bersembunyi di balik boneka ini. Mu Han melirik Raja Utara dengan sungguh-sungguh, lalu mendarat di Xiao Yan di belakangnya, dan berkata dengan nada sarkastik. Heh, konyol, kamu adalah setengah kaisar bintang 9 yang bermartabat, tapi kamu selalu mengatakan kata-kata konyol ini, tidakkah kamu merasa malu dengan wajah lamamu? Dihadapkan dengan kata-kata sarkastik Mu Han, Xiao Yan hanya bisa mencibir, seringai jijik meringkuk di sudut mulutnya, dan matanya penuh ejekan. Huff, bocah bergigi tajam, bermulut tajam. Aku ingin melihat hari ini, apa yang bisa kamu lakukan tanpa boneka ini. Begitu kata-kata itu jatuh, aura Mu Han tiba-tiba meledak di tubuhnya. Dia mengangkat tangannya dan dengan cepat membentuk segel di tangannya. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan keras di mulutnya. Lapangan lari emas. Buka. Dengan perintah, lingkaran cahaya keemasan segera menyebar dari bawah kaki Mu Han, dan menyebar dengan cepat ke sekitarnya. Domain menyebar, menutupi seluruh kotak di bawahnya, dan kemudian segel tangan Mu Han berubah dengan cepat, dan seluruh domain juga berputar sesuai dalam sekejap mata, lebih dari selusin formasi berbeda dipadatkan. Formasi itu dipadatkan, dan sosok Mu Han melintas dalam sekejap, berubah menjadi petir emas dengan kecepatan kilat, dan melesat ke arah Xiao Yan dengan cepat. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cibiran, dan dengan pikiran, Bei Wang langsung bergegas menuju Mu Han Bao, berniat untuk menghentikannya. Melihat Raja Utara menyerang lagi, sudut mulut Mu Han menyeringai, tidak hanya tidak berbalik untuk bertahan, tetapi kecepatan majunya tiba-tiba meningkat lagi, dan dia menarik diri untuk datang langsung ke depan Raja Utara. Tapi saat ini, Bei Wang hanya mengelak di belakang Mu Han, dan memukul punggung Mu Han dengan backhand palm. Ledakan. Namun, telapak tangan Bei Wang akhirnya menabrak penghalang yang tiba-tiba naik. Cahaya keemasan naik dan memadat menjadi sangkar ki pertempuran silinder, menjebak Raja Utara di dalamnya. Meskipun serangan Raja Utara sangat menakutkan, dia masih tidak dapat menembus pertahanan sangkar dalam waktu singkat. Selain itu, di bawah pengeboman Raja Utara, tidak hanya formasi di depannya gagal pecah dalam waktu singkat, tetapi juga dipantulkan dengan kuat oleh kekuatan formasi, boneka berhadapan satu sama lain, dan tanpa diduga keseimbangan yang sangat cerdik telah terbentuk. Formasi dewa yang terjebak. Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut saat melihat ini, dan dia sedikit bingung dengan formasi yang tiba-tiba muncul. Meskipun formasi ini terlihat seperti formasi dewa mengantuk yang baik, kekuatan yang dilepaskan darinya berbeda dari yang dibayangkan Xiao Yan. Saat itu susunan dewa mengantuk yang saya lihat sangat berbeda. Apalagi formasi ini jauh lebih lemah dari formasi dewa mengantuk yang menjebak Guli 2 tahun lalu. Setidaknya, formasi dewa mengantuk yang sebenarnya tidak akan mudah terguncang seperti formasi saat ini. Namun, ketika Xiao Yan sedang memikirkan formasi, Mu Han tidak memberinya waktu tambahan. Saat setelah Raja Utara terjebak oleh formasi, kecepatan Mu Han melonjak lagi, telah datang di depan Xiao Yan. Ketika Xiao Yan kembali ke akal sehatnya, Mu Han juga begitu saja. Dia melambaikan tangannya yang besar dan memegangnya entah dari mana dalam kehampaan. Menamparkan gagang pedang, pedang raksasa itu melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mencibir, dan juga memanggil dengan tangannya yang besar, dan api aneh menyembur keluar dari telapak tangannya, mengembun menjadi nyala api yang besar. Tidak mau kalah, Xiao Yan memutar tangan kanannya dan menahan penggaris raksasa itu ke belakang dengan lambaian tangannya. Penggaris raksasa itu menyapu Lun Fei keluar, dan bentrok dengan pedang raksasa yang mendekatinya. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan kemudian mereka hancur bersama. Saat badai semangat juang menyapu, mata Xiao Yan menyipit, penglihatannya untuk sementara terhalang oleh kabut yang dibawa oleh badai, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tetapi pada saat itu, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah, matanya jatuh, dan di kakinya, dia tidak tahu kapan, formasi besar telah muncul, dan pada saat ini, Xiao Yan berada di tengah formasi. Ini, Xiao Yan hendak mengejutkan, tapi pada saat ini, kata-kata dingin Mu Han tiba-tiba keluar. Formasi Dewa Tidur, Ki. Formasi Dewa Tidur, Ki. Mengikuti teriakan dingin setengah mengejek,
bidang di bawah kaki Xiao Yan segera menyebar lingkaran riak seperti gelombang air. Riak menyebar, dan akhirnya mengambil Xiao Yan sebagai pusatnya. Di kekosongan tempatnya berada, itu mengembun menjadi formasi setengah lingkaran dengan diameter 100 meter. Segera setelah formasi dilepaskan, wajah Xiao Yan mau tidak mau berubah sedikit. Karena, formasi yang menyelimuti Xiao Yan pada saat ini adalah apa yang Xiao Yan ingat dalam pikirannya barusan, formasi dewa terperangkap yang sebenarnya. Formasi ini adalah formasi mengerikan yang menjebak 9 bintang dan setengah kaisar. Dukun-dukun. Sekarang, tanpa boneka itu, lelaki tua ini ingin melihat trik apa yang bisa kamu mainkan. Dengan kekuatanmu, tidak mungkin menembus jebakan lelaki tua itu. Embusan angin sepoi-sepoi bertiup dan kabut tebal menghilang. Sosok Mu Han melangkah keluar dari kabut tebal perlahan, berdiri puluhan kaki dari Xiao Yan, menatap Xiao Yan dengan seringai di wajahnya. Mengenai hal ini, Xiao Yan tersenyum tipis, melihat sekeliling, mengamati formasi Godly Trap, dan setelah beberapa saat, mau tidak mau menganggukkan kepalanya, bertepuk tangan di dalam hatinya. Di bawah penyelidikan kekuatan jiwa Xiao Yan yang menakutkan, formasi dewa yang mengantuk ini memang sangat luar biasa dibandingkan dengan formasi yang terdiri dari 300 formasi 2 tahun lalu. Formasi dewa yang mengantuk ini bahkan lebih sombong. Arai tidak hanya dipadatkan dengan satu arai, tetapi daya yang dilepaskan juga lebih kuat. Ini bukan masalah jumlah arai, alasan untuk ini semua tergantung pada kekuatan arai itu sendiri. Tentu saja, Xiao Yan hanya tahu sedikit tentang arai, jadi untuk alasan yang lebih tepat, saya khawatir kita hanya bisa menunggu masa depan. Hanya ketika Anda berhubungan dengannya Anda akan mengerti. Dan untuk saat ini, meskipun Sleepy God Formation memang merupakan formasi defensif yang bahkan tidak dapat ditembus oleh 9 bintang dan setengah kaisar, untuk Xiao Yan saat ini, titik ini tidak lagi memiliki kekuatan pencegah. Tetapi dibandingkan dengan Xiao Yan di arena saat ini, semua orang di luar arena menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut di wajah mereka, terutama setelah melihat formasi dewa yang terperangkap, ekspresi terkejut di wajah semua orang hanya meningkat. Ya Tuhan, ini adalah susunan dewa penjebak. Ini adalah metode rumah tangga Musi. Legenda mengatakan bahwa setengah kaisar bintang 9 pernah terperangkap, dan bahkan jika Musi tidak membiarkannya pergi untuk sementara waktu, aku khawatir dia masih ada sampai sekarang. Aku tinggal di formasi dewa yang terperangkap, tanpa diduga, untuk menghadapi Yan Xiao hari ini, Musi bahkan mengeluarkannya. Cih, apa yang kamu katakan sudah lama sekali. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa tuanmu menjebak setengah kaisar bintang 9 dengan formasi dewa yang terperangkap. Ada seruan terus-menerus dari kerumunan tentang Godly Trap Formation, dan beberapa bahkan membual tentang pencapaian mengerikan yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Meskipun kata-kata di dalamnya benar dan salah, mereka menarik perhatian banyak orang. Melihat hal tersebut, pria itu juga memiliki senyum bangga di wajahnya, seolah-olah dia adalah protagonis dalam pertempuran itu. Ini dia, Zhongli. Setahun yang lalu, ketika aku melewati pegunungan, aku cukup beruntung untuk bertemu Musi. Meskipun aku hanya melihatnya dari kejauhan pada saat itu, dia adalah pria yang kuat, lagi pula, dan kita tidak bisa menyentuhnya begitu saja. Tapi aku bisa melihat dengan jelas bahwa formasi yang dia gunakan adalah formasi Dewa Tidur saat ini. Zhongli berada dalam formasi saat itu, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, formasi Sleepy God masih tidak bergeming. Meskipun kata-katanya sederhana, tidak sulit bagi semua orang untuk mendengar betapa mengerikannya formasi dewa yang terperangkap itu. Bahkan Kaisar setengah bintang 9 tidak dapat dengan paksa menerobosnya, sehingga Xiao Yan di depannya bahkan lebih mustahil. Dan hal yang paling tak terbayangkan untuk semua orang adalah bahwa untuk berurusan dengan Xiao Yan, setengah Kaisar bintang 5, Mu Han, yang merupakan setengah Kaisar bintang 9, benar-benar mengeluarkan salah satu kartu trufnya, Dewa Tidur. Formasi namun, terlepas dari hasil pertempuran ini, nama Yan Xiao mungkin akan terdengar lagi di kota kuno yang liar ini. Tentu saja, alasan mengapa mereka berpikir seperti ini hanya karena mereka tidak memahami kekuatan sebenarnya dari Xiao Yan. Memiliki dua keterampilan ilahi yang menentang surga, langkah mutlak surga dan dao kehampaan, Xiao Yan hampir pasti akan menang melawan Mu Han dalam hal kecepatan. Dan justru karena inilah jika Mu Han gagal mengunci Xiao Yan dalam rentang waktu tertentu, maka dia kemungkinan besar tidak akan pernah bisa menyakiti Xiao Yan,
dan hasil dari penundaan tersebut tidak hanya akan membuat Mu Han kalah, reputasinya akan membuat Xiao Yan terkenal lagi. Ini bukan hasil yang ingin dilihat Mu Han. Oleh karena itu, jika dia dapat menggunakan momen tidak hormat sebagai ganti reputasi dan statusnya di masa depan, Mu Han berpikir bahwa ini juga hasilnya, layak dia. Hanya saja, saat Mu Han di lapangan sedang memikirkannya, Luo Jin dan Xuan Lao di luar lapangan tidak berpikir demikian. Xiao Yan hari ini, di hati Luo Jin, setelah mistik ganda Aoki dan Luo Ao, dia bukan lagi hanya pembangkit tenaga setengah kaisar yang sedikit lebih kuat. Terlebih lagi, Xiao Yan juga berhubungan dengan Gui Samen, yang membuat Luo Jin tidak berani meremehkan kekuatan Xiao Yan yang sebenarnya. Di mata Luo Jin saat ini, Xiao Yan setidaknya adalah pria super kuat di atas level Kaisar Dou meskipun dia sendiri tidak memiliki kekuatan seperti itu. Luo Jin percaya bahwa Xiao Yan mampu meledak dengan kekuatan yang begitu kuat, kekuatan yang menakutkan semacam itu yang cukup untuk menggerakkan Luo Ao dan Aoki. Di arena, Xiao Yan perlahan mengangkat matanya dan menatap Mu Han di seberangnya, tapi matanya terlihat sangat tenang, dan tidak menimbulkan gelombang apapun karena situasi saat ini. Melihat ini, Mu Han tidak hanya menunjukkan seringai di wajahnya, dia tidak berpikir bahwa Xiao Yan, setelah kehilangan Raja Utara, masih bisa menembus formasi dewa yang terperangkap dengan kekuatannya sendiri. Dukun, aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali, itu adalah kesalahanku, tapi kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu melarikan diri lagi. Aku tidak hanya akan membunuhmu untuk mendapatkan pil kesengsaraan Kaisar, tetapi aku juga akan menerima bonekamu. Mu Han menatap dingin ke Raja Utara yang hendak menerobos formasi di luar formasi, menjilat bibirnya setipis pisau dengan lidah merahnya, dan tersenyum sinis di mulutnya. Untuk boneka setingkat Raja Bei, bahkan Mu Han pun harus tergoda olehnya, lagi pula, jika dia bisa mendapatkan Raja Bei, maka di masa depan dia tidak akan lagi takut pada orang kuat manapun di bawah Kaisar Dou, bahkan jika dia menghadapi 3 Kaisar setengah bintang 9 pada saat yang sama, dia masih memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Hehe, sangat tidak masuk akal, bukankah hanya untuk membunuhku agar aku bisa mendapatkan semuanya? Mendengar kata-kata Mu Han, Xiao Yan mencibir ringan dengan jijik. Mendengar ini, Mu Han menunjukkan noda permusuhan di wajah lamanya lagi, menyeringai di sudut mulutnya, penindasan putihnya bersinar dengan kilau dingin, dan mencemooh Xiao Yan. Huff, nak, kamu berani berbicara ketika kematianmu sudah dekat. Hari ini, dengan formasi roh mengantuk lelaki tua itu, bahkan jika kamu berada di Void Dao, kamu masih akan dikutuk. Yan Xiao, tolong mati dengan patuh. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh Mu Han bergerak, dan dengan suara angin kencang linglai, Mu Han bergegas menuju Xiao Yan dalam sekejap. Berisik, Xiao Yan mengucapkan sepatah kata dengan nada tenang, wajahnya tidak berubah sama sekali karena Mu Han mendekat dengan kecepatan ekstrim, tubuhnya juga berdiri tegak di tempat, menatap Mu Han yang bergegas ke arahnya dengan tenang. Nada bicara Xiao Yan adalah bahkan beberapa dengan malas berkata perlahan. Anak kecil, keluar dan bermain. Segera setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekosongan di depan Xiao Yan langsung terkoyak oleh kekuatan yang tidak diketahui, dan kemudian cahaya kemasan keluar darinya, menghadap Mu Han yang sedang bergegas. Itu adalah Xiao Jin, tusuk lala. Ketika petir emas besar keluar dari formasi dewa yang mengantuk, seluruh kekosongan runtuh dalam sekejap, dan di luar formasi, langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi sedikit grogi saat ini. Dan pada saat petir yang menakutkan dengan aura yang sangat merusak meledak, Mu Han, yang bergegas ke arahnya, mau tidak mau mengubah wajahnya seketika, dan buru-buru mengerahkan energi pertempuran di tubuhnya lagi. Topeng Douki dengan cepat mengembun di sekitar tubuh, berniat untuk melawan pemboman teroris yang tiba-tiba. Bisakah kau menghentikannya? Melihat bahwa Mu Han tidak berani menghadapinya secara langsung, tetapi melawan dengan semua semangat juangnya, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mencibir, dan berkata dengan ringan. Dan ketika kata-kata Xiao Yan jatuh, di bawah tatapan banyak orang, guntur emas yang menakutkan telah dengan kejam membombardir topeng Douki yang telah dipadatkan oleh Mu Han dengan tergesa-gesa. Ledakan. Ketika keduanya bersentuhan, semua orang yang hadir tercengang. Topeng Douki yang dipadatkan oleh Mu Han sebenarnya dihancurkan oleh petir emas yang menakutkan dengan cara mendominasi yang hampir merusak. Dan ketika topeng itu rusak, kekuatan yang tersisa di atas guntur juga tanpa ampun, dan pada saat berikutnya, di tengah ekspresi ngeri Mu Han, mereka semua jatuh ke tubuh Mu Han.
Dengan suara teredam, sosok Mu Han terbang terbalik sepenuhnya tak terkendali. Ada sedikit rasa sakit di dadanya, pukulan ini merupakan luka serius bagi Mu Han. Ketika Mu Han berhasil tetap bugar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan darah lagi. Siapa yang mengira bahwa menjatuhkan Xiao Yan sudah dekat, tetapi pada saat kritis, sesuatu tiba-tiba akan muncul, dan dia tertangkap basah, dan yang paling mengejutkan Mu Han saat ini adalah pemilik petir itu, kekuatannya tidak lebih lemah darinya sedikit pun. Pria yang baru saja muncul ini seperti setengah kaisar bintang 9 lainnya. Memikirkan hal ini, ekspresi wajah tua Mu Han berubah secara dramatis lagi, seluruh wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang sangat bermartabat, dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada 2 bintang 9 di tubuh Xiao Yan, setengah kaisar. Tidak dapat menahan batuk yang hebat lagi, Mu Han mengangkat matanya ketakutan, dan melihat ke sisi yang berlawanan saat ini. Saat matanya melihat Xiao Jin, dia tidak bisa tidak terkejut dengan tubuhnya yang besar, penampilan naga emas membuat orang merasakan semacam martabat tanpa terlihat, dan guntur yang menakutkan melilitnya bahkan lebih mengesankan. Itu hanya menambahkan sedikit udara yang mendominasi. Bahkan pada saat ini, masih terlihat bahwa di antara guntur yang mengelilingi permukaan tubuhnya, ada juga beberapa guntur hitam pekat yang menakutkan yang berasal dari kedalaman kolam guntur yang hampa. Hanya saja guntur yang menakutkan ini, yang pada dasarnya tidak dapat dikendalikan di waktu normal, dengan patuh tunduk di kaki Xiao Jin seolah-olah mereka telah melihat seorang raja saat ini. Ini adalah guntur di kolam guntur kosong. Saat dia melihat petir itu, ekspresi Mu Han sedikit terkejut, lalu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap sepasang mata besar Xiao Jin. Di pupil Jin Chan Chan, ada beberapa petir saat ini, menyerupai ular kecil di kedalaman pupil Xiao Jin, terus-menerus beredar. Betulkah? Mu Han sepertinya mengerti sesuatu tiba-tiba, dan ada sedikit keterkejutan di sepasang matanya yang tua dan keruh. Pantas saja kamu bisa keluar hidup-hidup setelah memasuki Void Thunder Pond selama 2 tahun. Itu semua karena itu. Mu Hansu menyipitkan mata tuanya dan menatap Xiao Yan, nadanya penuh kesungguhan. Pada saat yang sama, energi pertempuran di tubuhnya mengalir ke seluruh bagian tubuhnya, dengan cepat menghilangkan mati rasa dari seluruh tubuhnya. Karakteristik dari kekuatan guntur adalah melumpuhkan tubuh, yang tidak dapat dihindari bahkan untuk Mu Han, yang berada di level setengah kaisar bintang 9. Jiusuan Jinlei, orang yang menyerangku terakhir kali, kan? Dalam kehampaan di luar alun-alun, Luo Jin mengangkat alisnya sedikit. Sesuatu bergerak di tubuh Xiao Yan untuk menyerangnya 2 kali. Pertama kali adalah api yang aneh. Luo Jin tahu ini sejak lama. Baru sekarang dia mengerti hatinya. Orang ini, mengapa ada begitu banyak hal aneh di tubuhnya? 9 guntur emas yang mendalam masih berada di level setengah kaisar. Berbicara secara logis, dia harus memiliki kesadarannya sendiri. Bagaimana dia bisa mengikutinya? Atau apakah ini pria relawan untuk mengikutinya? Luo Jin memandang Xiao Jin dari kejauhan, sepasang mata yang gelap dan dalam menunjukkan beberapa keraguan, tetapi setelah beberapa saat tidak berhasil, Luo Jin kemudian melihat ke belakang, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mengabaikannya. Tidak peduli bagaimana aku bertahan sekarang, yang penting adalah, bagaimana kamu menghadapi 2,5 kaisar bintang 9. Mengabaikan kata-kata Mu Han, Xiao Yan mencibir dengan nada datar. Dan ketika kata-kata Xiao Yan jatuh, Raja Utara, yang berada di luar formasi dewa terjebak, juga bergetar hebat, dengan paksa menghancurkan formasi yang menjebaknya, dan muncul di depan formasi dewa terjebak dalam sekejap. Ketika Xiao Yan memberi perintah, Raja Utara akan meledakkan formasi dewa yang terperangkap di depannya dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Bajingan. Dari sudut matanya, dia melirik Bei Wang yang berada di luar formasi, dan kemudian melirik Xiao Yan dan Xiao Jin yang berada di depannya saat ini, terutama Xiao Jin, yang auranya, bahkan Mu Han di dalam tubuhnya, prima, harus menghadapinya dengan sekuat tenaga, apalagi di sampingnya saat ini ada Xiao Yan yang kekuatannya tidak boleh diremehkan. Wajah Mu Han sangat suram, matanya menyapu, dan segera mendarat di Zhongli yang berada di bawahnya, dan segera mencibir, senyum ganas yang menakutkan muncul di wajah lamanya. Begitu tubuhnya bergerak, dia bergegas menuju Zhongli dalam sekejap. Dukun, nak, aku benar-benar ingin melihat, bahkan jika kamu memiliki 2,5 kaisar bintang 9, apa yang dapat kamu lakukan dengan lelaki tua ini? Hari ini,
Kamu harus menyerahkan pil kesengsaraan Kaisar, atau Zhongli akan mati. Cekrek cekrek cekrek. Meski jaraknya masih cukup jauh, Mu Han nampaknya sudah memegang tiket kemenangan di tangannya, dengan tampang gila di wajahnya yang membuat orang merasa takut saat melihatnya. Melihat Zhongli yang begitu dekat, Mu Han mencibir di dalam hatinya, bahkan jika Xiao Yan dijaga oleh 9 bintang dan setengah Kaisar hari ini, selama dia masih memegang kartu Hall Zhongli di tangannya, Xiao Yan tidak akan pernah berani melakukannya, bergerak melawan dia. Saat Mu Han pergi, Xiao Yan sudah tahu apa yang Mu Han rencanakan, dan langsung mendengus dingin. Xiao Yan tidak pernah diancam oleh siapapun dalam hidupnya, dan pada saat ini, Mu Han, demi Kaisar Jidan, benar-benar menusuk dia langsung nilin. Ini segera menyebabkan kemarahan Xiao Yan bangkit kembali. Dari kemunculannya hingga sekarang, Xiao Yan telah menekan amarah di hatinya. Meskipun Zhongli hampir mengalami kecelakaan, dia masih hidup. Selama dia masih hidup, Xiao Yan pasti akan mengembalikannya ke puncak. Bahkan pada saat ini, dengan Bei Wang dan Xiao Jin di atas panggung, dia, Mu Han, masih bermimpi untuk mendambakan Kaisar Jie dan dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Mencari kematian. Dengan minuman dingin, pikir Xiao Yan, dan kekuatan jiwa yang besar dan menakutkan mengalir dari tengah alisnya, semangat juang melonjak, dan dalam kehampaan, untaian energi hitam legam yang tak terlihat oleh mata telanjang dengan cepat berkumpul di depan Xiao Yan, mengembun menjadi lubang cacing luar angkasa. Saat berikutnya, Mu Han, yang bergegas dengan kecepatan ekstrim, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia bahkan lupa bahwa Void Dao Xiao Yan dapat melewati kekosongan sesuka hati, yang lebih langsung daripada kecepatan terbang biasa. Namun, pada saat yang sama ekspresinya berubah, kekosongan di depannya tiba-tiba terkoyak, dan Xiao Jin dan Xiao Yan melangkah keluar, menghalangi jalan Mu Han. Aku baru saja berencana untuk memberimu pelajaran, tetapi karena kamu bersikeras untuk pergi dengan caramu sendiri, aku akan mengambil hidupmu hari ini. Xiao Yan memandang Mu Han dengan dingin, dan dengan pikiran, pakaian kasa dadao dengan cepat memadat di tubuhnya, dan Xiao Jin, yang berada di sampingnya, juga mengeluarkan nyanyian naga yang keras setelah kata-kata itu jatuh, dan sepasang murid emas menatap Mu Han dari dekat, dan aura menakutkan meresap bersamanya. Retakan. Diiringi dengan suara klik yang jelas dan tajam, formasi dewa yang terperangkap yang dikenal sebagai yang tidak bisa dihancurkan di bawah Dou Di akhirnya hancur pada saat ini. Pecahan formasi di seluruh langit berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi cahaya keemasan, perlahan melayang di antara langit dan bumi. Pada titik ini, formasi dewa yang terperangkap, formasi tersebut rusak. Saat formasi dewa yang terperangkap rusak, 2 sinar cahaya, 1 hitam dan 1 emas, terbang dengan cepat, dan akhirnya berhenti di samping Xiao Yan yang sedang menghadapi Mu Han saat ini. Kedua sinar cahaya itu adalah Bei Wang dan Xiao Jin. Melihat formasi dewa yang terperangkap itu rusak, wajah Mu Han bergetar karena amarah, dan ekspresi wajahnya yang dulu juga berubah dari hijau menjadi putih. Namun, dibandingkan dengan ini, di hati Mu Han saat ini, ada kehikmatan yang lebih dalam. Menghadapi 2,5 Kaisar Bintang 9 pada saat yang sama sudah menjadi tekanan besar bagi Mu Han, terlebih lagi, selain Raja Utara dan Xiao Jin di depannya, ada satu lagi yang berdiri dan menatapnya dengan iri. Untuk Xiao Yan, Mu Han saat ini tidak lagi memperlakukannya sebagai setengah Kaisar Bintang 5 biasa. Kekuatan menakutkan macam apa yang tersembunyi di bawah tubuh yang tampak kurus di depannya saat ini, bahkan jika sekuat Mu Han, dia masih harus merasa bermartabat karenanya. Jangan pernah meremehkan lawanmu, kalimat ini benar-benar tercermin di tubuh Xiao Yan sekarang. Di atas kehampaan, Xiao Yan menatap dingin ke arah Mu Han yang berada tidak jauh, di kedalaman pupil aslinya yang gelap, ada api aneh yang luar biasa pada saat ini. Aku benci orang yang paling mengancamku dalam hidupku, dan aku telah membunuh semua orang yang mengancamku, jadi kamu tidak terkecuali. Saat kata-kata dingin yang menusuk tulang jatuh, Bei Wang, yang berada di samping Xiao Yan, tiba-tiba menginjak kehampaan dengan kakinya, ruang itu meledak, dan tubuh Bei Wang bergegas menuju Mu Han Bao seperti peluru yang ditembakkan dari kamarnya. Melihat Raja Utara bergegas ke arahnya, Mu Han tidak berani gegabah di hatinya, dia dengan cepat mengangkat telapak tangannya yang layu, dan saat segel di tangannya berubah, formasi Vajra juga memadat di permukaan tubuhnya. Formasi Vajra, pelindung tubuh Vajra. Setelah teriakan jatuh, sosok Raja Bei sudah ada di depannya,
Bahkan Muandang meninju, dan bertabrakan dengan keras dengan tangan besi hitam yang dihadapi Raja Bei. Dentang, suara tebal dan berat seperti membunyikan bel segera terdengar, dan dengungan yang memekakkan telinga membuat wajah orang-orang di luar arena sedikit berubah, dan mereka merasa kaget di hati mereka. Di bawah kekuatan yang mengerikan itu, kehampaan di sekitar mereka berdua runtuh seketika, dan gelombang udara mengerikan yang dihasilkan oleh benturan kedua tinju berubah menjadi badai di atas kehampaan, menyapu. Pertama kali mereka bertemu, Bei Wang dan Mu Han terbagi rata. Ketika keduanya berpisah, Xiao Jin yang berada di samping Xiao Yan memutar tubuh besarnya, mengeluarkan geraman rendah, dan kemudian seluruh tubuhnya menyambar petir, dan dengan suara whoosh, itu berubah menjadi petir emas besar dan bergegas ke lingkaran pertempuran antara Bei Wang dan Mu Han. Dengan tambahan Xiao Jin, keseimbangan momen sebelumnya tidak ada lagi. 2,5 Kaisar Bintang 9 menghadapi 1,5 Kaisar Bintang 9 pada saat yang sama. Dalam pertempuran tingkat ini cukup untuk membuat keuntungan yang luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, aura Mu Han tidak lagi sekuat sebelumnya menghadapi dua orang kuat dari level yang sama pada saat yang sama, dan mereka masih dua orang seperti monster, bahkan jika dia memiliki formasi untuk membantunya, masih sulit baginya untuk melawan musuhnya. Lagi pula, kekuatan 9 bintang dan setengah kaisar benar-benar terlalu kuat. Bahkan formasi berlian yang dia banggakan, di bawah pemboman gila-gilaan dari dua orang di depannya, kekuatan di atasnya semakin lemah dan semakin lemah. Jelas sekali, formasi berlian arai tidak bisa bertahan lama. Namun, jika hanya seperti ini, tidak apa-apa, tetapi ketika mata Mu Han secara tidak sengaja melirik Xiao Yan, dia terkejut di dalam hatinya, dan rasa dingin tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Pada saat ini, Xiao Yan sedang berdiri di kehampaan dengan wajah tenang, menatap kumpulan api aneh dengan warna berbeda di depannya tanpa menyipitkan mata. Api aneh ini bertambah, tetapi hampir memenuhi seluruh daftar api aneh. Tentu saja, berdasarkan pengalaman Mu Han, dia dapat mengatakan bahwa api yang berbeda ini hanyalah sub-api, tetapi meskipun demikian, rasa dingin di hatinya tidak berkurang sama sekali. Pada saat yang sama, dalam kehampaan di luar alun-alun, Luo Jin dan Penatua Xuan juga melihat pemandangan di depan Xiao Yan dengan ekspresi heran. Secara alami, Luo Jin tidak perlu banyak bicara. Dia telah melihat Xiao Yan berpose seperti ini ketika dia menghadapi serigala awan yang retak. Hanya beberapa cara. Dengan penampilan ini pada saat ini, Xiao Yan hampir mengorbankan semua api yang berbeda pada daftar api yang berbeda, dan justru karena inilah Luo Jin Fang merasa ngeri karenanya. Kengerian Xiao Yan jauh lebih dari yang dia harapkan. Tetapi dibandingkan dengan Luo Jin, Penatua Xuan di samping bahkan lebih ngeri. Untuk waktu yang lama, dia hanya berpikir bahwa Xiao Yan mungkin mengendalikan 3 hingga 4 sub-api dari api yang berbeda, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa, melihatnya dengan matanya sendiri, Xiao Yan hampir memindahkan seluruh daftar api yang berbeda, membuatnya, seorang lelaki tua dari wilayah tengah, merasa sangat ngeri. Lagi pula, bahkan jika itu ditempatkan di seluruh wilayah tengah, sulit untuk melihatnya, apalagi memilikinya, bahkan jika Anda ingin melihatnya, bahkan jika itu hanya Ziwo, itu hanya beberapa kekuatan besar atau keluarga. Dia baru saja dapat memilikinya, tetapi Xiao Yan di depannya mampu mengorbankan semuanya. Jika ini menyebar ke wilayah tengah, ia tidak akan tahu berapa banyak masalah yang akan ditimbulkannya. Namun, dibandingkan dengan ekspresi ngeri dari beberapa orang di luar, Xiao Yan saat ini benar-benar dikhususkan untuk api aneh di depannya. Pada saat ini, ada total 21 api berbeda di depannya, yang hampir menutupi seluruh daftar api yang berbeda. Tentu saja, 2 lainnya hilang, tentu saja Hei Yan yang telah menghilang dan 1 yang saat ini ada di dalam tubuhnya tulangmu. Ketika api aneh dikorbankan, Xiao Yan tidak ragu sama sekali dengan pikiran, kekuatan jiwa yang melonjak di tengah alisnya segera mengalir, dan segera di bawah kendali Xiao Yan, kelompok api yang berbeda mulai menyatu. Dengan perpaduan api yang berbeda, aura kehancuran yang sangat menakutkan berangsur-angsur menghilang, tetapi siapapun yang merasakan aura ini merasa ngeri di hati mereka. Dan pada saat ini, Mu Han, yang berjuang dengan Bei Wang dan Xiao Jin di sisi lain, juga memperhatikan Xiao Yan dari sudut matanya dari waktu ke waktu. Pikiran terbagi menjadi 3 bagian, yang membuat Mu Han semakin tidak mampu melawan Bei Wang dan Xiao Jin yang mendekat ketika dia ketakutan oleh api aneh di depan Xiao Yan. Sementara itu, Bei Wang dan Xiao Jin meninggalkan beberapa bekas luka berbagai ukuran di tubuhnya.
Waktu berlalu dengan lambat, dan sampai saat tertentu, ketika Mu Han, yang berlumuran darah, dikirim terbang ratusan kaki dengan pukulan lain oleh Raja Utara yang akan datang, dia memiliki kesempatan untuk melihat Xiao Yan dengan cepat, tetapi setelah dilihat, seluruh fotonya ekspresi wajah tua itu tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Dalam kehampaan di depan Xiao Yan saat ini, dengan integrasi sempurna dari sinar terakhir dari api aneh, teratai api yang indah dan berwarna-warni muncul di kehampaan. Setelah munculnya teratai api, aura penghancur yang sangat menakutkan dan murni menyebar dengan cepat, dan setiap orang yang menyentuhnya akan memiliki perubahan ekspresi yang drastis, dan bahkan ketakutan yang lebih mengerikan di hati mereka. Setiap orang dapat dengan jelas melihat bahwa di bawah kekuatan destruktif ini, nafas kehidupan apapun akan dihancurkan dengan kejam olehnya. Dalam kehampaan, teratai api yang tampak indah ini seperti ular yang indah, siapapun yang berniat mendekatinya akan dilahap habis-habisan olehnya. Teratai api ini bisa disebut mesin pembunuh sungguhan. Ketika teratai api yang luar biasa ini muncul dalam kehampaan, semua orang yang hadir tidak bisa tidak tertarik dengan warnanya yang indah, tetapi pada saat yang sama, hati semua orang penuh dengan perasaan terhadap teratai api di depan Xiao Yan. Di atas alun-alun, Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan teratai api cantik yang seukuran wastafel di depannya. Dia terbang perlahan dan datang ke depan Bei Wang dan Xiao Jin. Dia kemudian perlahan mengangkat matanya dan memandang Mu Han di sisi berlawanan. Yang terakhir memperhatikan tatapan Xiao Yan, dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi yang dalam dan bermartabat di wajah tuannya yang keriput. Menghadapi Xiao Yan, anak laki-laki yang tampaknya tidak berpengalaman di depannya, pada saat ini, Mu Han akhirnya tidak bisa menahan rasa takut yang muncul di hatinya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menekannya, Xiao Yan di depannya masih akan merasakan paksaan yang tak terlihat, yang membuat napas Mu Han tanpa sadar menjadi berat. Terutama ketika tatapannya bersentuhan dengan teratai api yang indah di depan Xiao Yan, hatinya tidak bisa menahan sedikit pun. Sebagian besar alasan mengapa Xiao Yan bisa memberinya paksaan semacam itu yang membuatnya merasa ketakutan di dalam hatinya adalah karena teratai api yang indah mengambang di depan Xiao Yan saat ini, berputar dengan santai. Menatap teratai api di depan Xiao Yan dengan sungguh-sungguh, Mu Han merasakan aura tersembunyi yang memancar darinya dari waktu ke waktu, dan merasa kagum di dalam hatinya. Meskipun teratai api tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, aura destruktif yang memancar darinya, bahkan Mu Han, yang merupakan setengah bumi bintang 9, mau tidak mau merasa ketakutan setelah menyadarinya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit curiga di dalam hatinya, dengan aura kehancuran yang begitu menakutkan. Kekuatan semacam ini benar-benar hanya sesuatu yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan, setengah kaisar bintang 5. Mu Han tidak ragu sedikit pun, jika teratai api meledak sepenuhnya, bahkan kaisar setengah bintang 9 tidak akan pernah berani meremehkan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Tapi tidak peduli apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, saat ini Xiao Yan memang mengendalikan teratai api, dan semua kekuatan penghancur di dalamnya jatuh ke telapak tangan Xiao Yan. Yan Xiao, lebih baik tetap di garis depan dalam segala hal. Orang tua itu mengakui bahwa dengan dua orang ini di sini hari ini, aku benar-benar tidak bisa menyakitimu, tetapi jika kamu terus terjerat seperti ini, itu tidak akan terjadi. Apakah kamu ada gunanya? Mata tua Mu Han menjadi garis tipis, dan matanya yang keruh melirik Bei Wang dan Xiao Jin, lalu menatap Xiao Yan meskipun kata-katanya terdengar sedikit pelan, nada kata-katanya mengungkapkan keengganan di hatinya. Mendengar kata-kata Mu Han, Xiao Yan tahu di dalam hatinya bahwa anak laki-laki tua di depannya pasti takut dengan teratai murka Buddha di tangannya, dan selain Raja Sangbei dan Xiao Jin hadir, begitu teratai murka Buddha meletus, bahkan dia tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, bagaimanapun juga tidak mungkin untuk lolos dari kematian. Dan justru setelah mengetahui hal ini, Mu Han tidak berani terus membuat masalah, lagi pula, harga membuat masalah adalah kehidupan lamanya. Mu Han telah hidup hampir sepanjang hidupnya, dan untuk dapat mencapai titik ini, tentu saja dia lebih menghargai hidupnya sendiri. Baginya, tidak ada gunanya kehilangan nyawanya untuk pil kesengsaraan kaisar. Haha, seringai Xiao Yan keluar, dan Xiao Jin di samping juga membuat dua nyanyian naga rendah terdengar seolah-olah meniru, dan menatap Mu Han dengan sepasang mata besar, penuh penghinaan. Melirik Xiao Jin yang berada di samping, Xiao Yan mengangkat alisnya dengan ringan, lalu menarik kembali matanya, wajahnya langsung kembali ke ketidakpedulian,
matanya berbalik, dan dia menembak ke arah Mu Han setelah beberapa tarikan napas. Dia berkata dengan serius nada. Aku berkata, hari ini, aku akan membunuhmu. Mendengar kata-kata dari mulut Xiao Yan, Mu Han segera mengerutkan kening, dan menatap teratai api cantik di tangan Xiao Yan lagi. Pipi Mu Han tidak bisa menahan kedutan hebat, benar-benar tidak menganggapnya serius. Memikirkan hal ini, awan kemarahan tiba-tiba muncul di hati Mu Han. Tangannya mengepal di bawah lengan bajunya, dia ingin meremas otot dan tulang Xiao Yan untuk menghilangkan kebenciannya. Tapi dia juga menyadari situasinya saat ini, Xiao Yan, yang memiliki Bei Wang dan Xiao Jin, bisa disebut sebagai orang nomor satu di bawah Dou Di. Lagi pula, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, satu-satunya yang bisa membunuhnya mungkin adalah Dou Di. Setelah beberapa saat, Mu Han menggertakkan giginya dan menatap Xiao Yan lagi. Keduanya terpisah ratusan kaki, dan mata gelap Mu Han bertemu dengan mata acuh tak acuh Xiao Yan dari jauh. Di tengah garis pandang keduanya, ruang kosong itu berangsur-angsur terdistorsi, dan kemudian setelah beberapa tarikan napas, ruang yang terdistorsi itu meledak dengan keras. Mu Han menarik napas dalam-dalam, menatap Xiao Yan dengan ekspresi muram, dan setelah sekian lama, berkata dengan nada rendah. Huff, Yan Xiao, sebaiknya aku menyarankanmu untuk berhenti. Teratai api di tanganmu memang tidak lemah, tapi begitu kamu membiarkannya meledak, hasilnya bukan sesuatu yang bisa kamu tahan. Mendengar kata-kata ini, ekspresi acuh tak acuh Xiao Yan akhirnya berubah sedikit. Memang, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Setelah teratai api kemarahan Buddha dibiarkan meletus di atas kota kuno yang liar, pertempuran antara dia dan Mu Han tidak hanya akan memengaruhi mereka berdua, tetapi juga seluruh kota liar kuno. Xiao Yan mengerutkan kening, dia tidak mau melepaskan kesempatan yang begitu bagus untuk membunuh Mu Han. Lagi pula, setelah masalah ini terungkap, akan sangat sulit untuk membunuh Mu Han di masa depan. Namun, setelah tindakan diambil hari ini, seluruh kota kuno yang liar akan terpengaruh, dan ini sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh Xiao Yan. Untuk mencapai tujuan dengan segala cara, hal semacam ini hanya dapat dilakukan oleh klan jiwa, dan dalam hidupnya, Xiao Yan paling membenci klan jiwa. Kek-kek-kek, melihat tatapan bingung Xiao Yan, Mu Han langsung tertawa terbahak-bahak. Dia mengira Xiao Yan pasti tidak akan menyebarkan kerusakan ke seluruh kota kuno yang liar untuk membunuhnya. Melihatnya sekarang, itu benar-benar tidak buruk. Dan ketika Xiao Yan mendengar tawa Mu Han yang tidak bermoral, niat membunuh yang baru saja ditekan di dalam hatinya tiba-tiba melonjak lagi. Memikirkan Mu Han hampir membunuh Qin Zhong dan secara serius melukai Guli dan mereka berdua, kemarahan Xiao Yan tidak dapat dirasakan di satu tempat. Pada saat ini, dia melihat ada peluang besar untuk membunuh Mu Han, tetapi dia tidak melakukannya karena ketakutan memikirkan hal ini. Kemarahan Xiao Yan semakin kuat. Minum, aku bilang, hari ini, kamu harus mati. Tiba-tiba, ketika Mu Han tertawa terbahak-bahak, Xiao Yan mengeluarkan teriakan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, dia mengambil langkah maju dengan kaki kanannya keluar, menutupinya dengan Burning Man. Setelah itu, Bei Wang dan Xiao Jin juga bergerak bersama, berubah menjadi dua halilintar dan petir. Mereka sudah tiba di depan Mu Han dalam sekejap, menghalangi mundurnya Mu Han dari kiri dan kanan. Hari ini, dia, Xiao Yan, pasti akan membunuh Mu Han ini. Melihat adegan ini, ekspresi Mu Han membeku seketika. Hatinya menjadi pucat karena shock, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan di depannya bisa begitu kejam. Untuk membunuhnya, dia tidak peduli dengan kehidupan orang-orang di sekitarnya, kota kuno liar. Melihat ke kiri dan ke kanan, ekspresi Mu Han menjadi lebih serius dengan Bei Wang dan Xiao Jin di sekitarnya. Dia tidak punya jalan keluar, dan Xiao Yan yang berjalan selangkah demi selangkah di depannya, melihat teratai api yang indah perlahan berputar di tubuhnya, tangan, Mu Han bahkan lebih ketakutan di dalam hatinya. Yan Xiao, kamu harus jelas. Jika kamu melepaskan teratai api ini, lelaki tua itu tidak akan menjadi satu-satunya yang akan mati. Siapapun di bawah setengah kaisar di kota kuno yang liar ini akan dimakamkan bersama lelaki tua itu. Wow, setelah kata-kata Mu Han jatuh, semua orang di luar arena segera memahami situasi di arena. Selama Xiao Yan mengorbankan teratai api di tangannya, hanya sedikit orang yang hadir yang bisa bertahan. Memikirkan hal ini, banyak orang di lapangan langsung ketakutan, dan banyak orang ketakutan dan melarikan diri keluar kota kuno yang liar terlepas dari rasa malu mereka. Tentu saja,
Ada juga orang yang hadir yang sangat percaya pada Xiao Yan, dan mereka juga percaya bahwa Xiao Yan jelas bukan tipe orang yang mengabaikan segalanya. Demi balas dendam egois, orang-orang di kota mengambil nyawanya. Orang seperti ini tidak layak mendapat dukungan mereka. Aku sudah mengatakannya 2 kali, hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Jika lelaki tua itu mati, kamu juga akan dibenci di hutan belantara ini. Orang tua itu tidak percaya bahwa kamu masih bisa membunuh semua orang. Di atas kekosongan, keduanya saling melotot, berteriak keras satu demi satu. Melihat ekspresi membunuh di wajah Xiao Yan, Mo Han ketakutan, ekspresi wajah lamanya mendung dan tidak pasti, dan wajahnya terus-menerus berkedut dengan emosi di dalam hatinya, dan napasnya menjadi semakin berat. Yan Xiao, kamu, berisik. Kali ini, Mo Han baru saja membuka mulutnya, tapi Xiao Yan memotongnya dengan tidak sabar. Pada saat yang sama, jauh di tengah alis, kekuatan jiwa yang melonjak dan besar tiba-tiba keluar dari tubuh dengan gila-gilaan, dan semangat juang dalam tubuh juga terangkat. Tangan kiri, yang telah menganggur selama ini, terulur dari lengan baju pada saat ini, dan ketika kekuatan hisab gila melonjak keluar dari telapak tangan kiri Xiao Yan, di ruang kosong, untaian energi misterius hitam legam, seperti ular kecil dengan cepat terwujud kemudian mereka semua mengalir ke telapak tangan kiri Xiao Yan. Energi misterius ini adalah kekuatan Dao yang dikendalikan oleh Xiao Yan. Ini adalah kekuatan Dao Agung. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan anak ini? Melihat Xiao Yan sekali lagi mengerahkan kekuatan Dao, Mo Han tanpa sadar merasakan bahaya. Tapi segera setelah itu, Mo Han menyadari bahwa kekuatan Dao yang terkondensasi di telapak tangan Xiao Yan lebih dari sedikit lebih banyak dari apa yang bisa dia padatkan 2 tahun lalu. Melihatnya seperti ini, Xiao Yan mendapat manfaat jauh lebih banyak dari yang dia bayangkan dalam 2 tahun terakhir. Bagaimana mungkin? Hanya dalam 2 tahun, bagaimana anak ini bisa mengendalikan kekuatan Dao sedemikian rupa? Apa yang telah dilakukan anak ini dalam 2 tahun terakhir? Mo Han diam-diam merasa ngeri di dalam hatinya, dan ekspresi di wajah lamanya juga menjadi sangat bermartabat. Kekuatan Dao yang dipadatkan oleh Xiao Yan membuatnya merasa bahwa dia mendekati kematian. Mengenai hal ini, Xiao Yan mencibir, karena dia menemukan bahwa guntur di kolam guntur kosong mengandung sedikit kekuatan ruang. Dia secara alami tidak berani mengendur, dan pasti tidak akan menyimpannya jika dia bisa melahapnya. Dengan kekuatan Dao yang dikendalikan Xiao Yan sekarang, itu cukup untuk menutupi seluruh dunia, dan inilah yang akan dia lakukan saat ini. Pada saat berikutnya, ketika kekuatan Dao di telapak tangan Xiao Yan memadat menjadi gugus energi hitam legam seukuran bola basket, Xiao Yan tiba-tiba menggenggam telapak tangan kirinya, dan gugus energi hitam legam di tangannya seperti sebuah balon biasanya dihancurkan oleh Xiao Yan. Gugus energi hitam pekat meledak dengan keras, berubah menjadi ratusan ular energi kecil, menyebar dengan cepat. Segera, mata Xiao Yan membeku, lengan kirinya gemetar, dan jubah lengannya melambai dengan keras. Kekuatan jiwanya dengan cepat mengendalikan ular energi hitam legam itu, dan memadatkan topeng energi hitam legam, memisahkan Xiao Yan dan Xiao Yan di lapangan. Di saat ini Mo Han dan yang lainnya benar-benar terbungkus di dalamnya. Melihat pemandangan ini, Mo Han diam-diam terkejut. Topeng hitam pekat itu benar-benar memberinya perasaan bahwa dia tidak bisa melihatnya. Perasaan hitam pekat dan kosong itu, seperti berada dalam kehampaan yang tak ada habisnya, tanpa batas sama sekali. Ini, wajah Mo Han berkedut saat dia menatap topeng yang menutupi ruang ini, hatinya terguncang. Huff, untuk membunuhmu, kamu tidak harus kehilangan nyawa orang lain. Nada suara Xiao Yan acuh tak acuh, dan dia yakin bahwa dengan tirai tipis ini, sisa kekuatan teratai api setelah meletus harus mampu menahan 7 atau 8 dari 10, dan ini cukup, setidaknya tidak akan menghancurkan ini, kota kuno yang liar. Ketika suara itu jatuh, Xiao Yan sudah berada pada posisi 10 kaki dari tubuh Mo Han, memegang teratai murka Buddha di satu tangan, menatap Mo Han dengan ganas, dan hendak bergerak. Ketika Mo Han melihat bahwa Xiao Yan tidak menyayangkan sedikit pun, dia juga merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya. Sebagai setengah kaisar bintang 9, dia, Mo Han, tidak pernah mengalami penghinaan yang begitu besar. Dia dipaksa sampai mati oleh setengah kaisar bintang 5. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Minum, nak, karena kamu bersikeras membunuh lelaki tua ini, hari ini, bahkan jika lelaki tua ini dalam bahaya kematian, dia pasti akan membawamu untuk dikuburkan bersamanya. Setelah membanting,
Mo Han mengangkat tangannya dengan cepat, dan ketika simpulnya berubah, semangat juang di tubuhnya juga ikut bergerak, seolah-olah dia akan meledak sendiri. Melihat adegan ini, Xiao Yan mendengus dingin, dia berani bergerak, jadi tentu saja dia tidak takut Mo Han akan meledak sendiri, jadi dia langsung berteriak keras, berkata, "Hentikan dia, aku ingin meledakkan diriku, tapi aku tidak sebaik yang kau mau." Setelah teriakan jatuh, Bei Wang dan Xiao Jin tiba-tiba menembak, satu di setiap sisi, mereka benar-benar menekan Mo Han yang hendak meledak. Segera, ki dan darah di tubuh Mo Han mengalir mundur, dan seteguk darah segar mau tidak mau menyembur keluar, dan nafas seluruh tubuhnya juga menjadi lemah dalam sekejap. Xiao Yan mencibir, dan mendorong keluar telapak tangan yang memegang Huolian dengan kasar, dan menekan Huolian di tangannya ke bagian atas kepala Mo Han. Pada saat ini, hati Mo Han merasa malu, dan hatinya penuh penyesalan dan keengganan. Dia menyesal bahwa dia seharusnya tidak mendengarkan Modi dan membuat dendam dengan Xiao Yan. Dia tidak mau membiarkan Xiao Yan melarikan diri 2 tahun lalu, dan sekarang dia harus membayar harga seperti itu. Hari ini, dia adalah bintang 9,5 kaisar, dan pada akhirnya, dia akan mati di tangan setengah kaisar bintang 5, bagaimana dia bisa rela melakukan ini? Pada saat ini, semua pikiran di hati Mo Han hilang, dan dia menutup sepasang mata tuanya yang mendung dengan enggan, menunggu saat kematian berikutnya datang. Namun, saat berikutnya, "Kakak Yan Xiao, pertahankan seseorang di bawah komandomu." Mengikuti teriakan ini, di atas kehampaan, tidak hanya Xiao Yan, tetapi bahkan Mo Han, yang terlihat pucat saat ini, mau tidak mau merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Di kota kuno yang liar ini, siapa lagi yang akan berbicara untuk dia? Mo Han, yang dulu menyendiri, sering mengandalkan statusnya untuk menjebak orang di kota kuno yang liar, tetapi karena kekuatan yang terakhir, semua orang menelan amarah mereka. Oleh karena itu, sementara dia dikagumi oleh orang lain selama ini, dia juga diam-diam mengubur banyak orang yang sangat membencinya. Melihat bahwa Mo Han akan mati di bawah tangan Xiao Yan sekarang, banyak orang yang hadir juga diam-diam senang dengan kematian Mo Han, mereka pasti akan menderita lebih sedikit penindasan, yang tentu saja ingin mereka lihat. Tetapi jika demikian, lalu siapa orang yang menghentikannya saat ini? Pada saat ini, untuk pemilik suara ini, di antara semua orang yang hadir, selain Penatua Xuan, hanya Xiao Yan yang tahu bahwa pemilik suara ini persis. Luo Jin. Mata menyipit, Xiao Yan penuh keraguan, tapi kemudian berbalik dan menendang dada Mo Han dengan keras saat darah menyembur lagi, wajah Mo Han yang memerah dilemparkan terbalik oleh Xiao Yan. Dengan paksa menghentikan sosoknya, Mo Han mengangkat kepalanya dengan wajah ganas, dan menembak Xiao Yan dengan ganas. "Tetap di sana dengan jujur dan jangan bergerak, jika tidak, bahkan jika dia menghentikanku, aku akan membunuhmu." Tatapan tegas Mo Han baru saja bersentuhan dengan Xiao Yan, dan suara dingin dan dalam yang terakhir segera keluar. Pada saat yang sama, Bei Wang dan Xiao Jin juga menoleh ke Mo Han, dengan niat membunuh yang dingin, tanpa terlihat memberikan lebih banyak tekanan pada Mo Han. Mendengar kata-kata dingin Xiao Yan terlebih dahulu, hati Mo Han sudah semakin dingin. Sekarang dia melihat Bei Wang dan Xiao Jin mengelilinginya lagi, dia hanya bisa batuk 2 kali tanpa daya, dan menatap Xiao Yan di depannya dengan waspada sepanjang waktu. Kelompok Yan berdiri dalam kehampaan, tetapi mereka tidak bergerak sama sekali. Melihat penampilan Mo Han, Xiao Yan menarik pandangannya, sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat topeng hitam pekat. Dia bisa merasakan bahwa Luo Jin ada di sana, tetapi karena topeng itu, dia tidak ada intervensi paksa. Dengan pikiran, pada saat ini, topeng di depan Luo Jin tiba-tiba membuka pintu masuk yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Luo Jin melihat topeng energi hitam di depannya, dan ada cahaya aneh di kedalaman murid-muridnya. Dengan pengetahuannya, dia secara alami tahu bahwa apa yang mengembun menjadi perisai energi hitam ini pastilah kekuatan Dao Agung. Namun, untuk saat ini, dia masih belum bisa membedakan jalan mana itu, lagi pula, ada banyak jalan di dunia yang berwarna hitam, dan dia masih tidak bisa mengenali jalan seperti apa itu berdasarkan warnanya saja. Tapi hanya dari aura dalam yang diungkapkan oleh topeng itu, Luo Jin sudah memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Dengan satu langkah, Luo Jin memasuki jangkauan yang dicakup oleh perisai energi, dan perisai cahaya di belakangnya menutup lagi.
Datang di depan Xiao Yan mengerutkan kening dan menatap Luo Jin di depannya. Dari sudut matanya, dia melirik Mu Han yang saat ini dikelilingi oleh Bei Wang dan Xiao Jin, melengkungkan bibirnya dan mendesah pelan, dan bertanya. Apa yang terjadi? Kamu sebenarnya ingin maju untuk melindunginya. Nada suara Xiao Yan penuh dengan keluhan. Jika Luo Jin tidak menghentikannya, Mu Han akan menjadi mayat. Mendengar ini, Luo Jin menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan tampak tidak berdaya tentang arti kata-kata Xiao Yan. Dia secara alami tahu kemarahan di hati Xiao Yan. Jika dia bisa, dia tidak keberatan dengan kematian Mu Han, tetapi situasi saat ini memaksa Luo Jin untuk mempertahankan Mu Han. Sambil mengangkat bahu, Luo Jin memandang Xiao Yan dengan senyum masam, dan berkata, "Aku tidak peduli dengan hidup atau mati orang ini, tapi aku harus mengingatkanmu tentang satu hal." Xiao Yan mengangkat alisnya, sedikit mengernyit, dan menatap Luo Jin di depannya, dengan sedikit keraguan di ekspresinya. Luo Jin tersenyum sedikit dan mengangguk, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat Xiao Yan merasa sedikit dibuat-buat. "Aku ingat kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa setelah kamu memasuki Void Thunder Pond, kamu akan meninggalkan kota kuno dan memasuki wilayah barat. Aku mengingatnya dengan baik, kan?" Meskipun dia bingung, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk mencari tahu masalahnya, tetapi dengan sabar menunggu Luo Jin mengklarifikasi keraguannya. Mendengar jawaban Xiao Yan, Luo Jin mengangguk lagi, lalu mengalihkan pandangannya dari Xiao Yan, melihat ke belakang Mu Han yang juga menatapnya dengan mata terbelalak ragu, lalu perlahan berkata, "Maka kamu juga harus tahu bahwa satu-satunya tempat di perbatasan barat daya yang memiliki susunan teleportasi negara adalah kota kuno yang liar ini, dan sebagai penyihir susunan tier 3, dia bertanggung jawab untuk mengendalikan susunan ini." Suara Luo Jin jatuh, tetapi Xiao Yan tidak bisa menahan sedikit cemberut, sedikit terkejut di dalam hatinya, pertama melihat ke arah Mu Han di belakangnya, lalu menoleh ke Luo Jin lagi, dan berkata dengan ragu, "Kenapa? Tanpa dia, susunan teleportasi tidak bisa digunakan." Luo Jin mengangkat bahu, tapi mengangguk lagi. Melihat Luo Jin menganggukkan kepalanya, Xiao Yan merasa sedikit bingung di hatinya. Jika benar apa yang dikatakan Mu Han, maka jika dia membunuh Mu Han, bukankah itu sama dengan memotong jalan keluarnya? Dalam kehampaan, Xiao Yan mengerutkan kening dan memikirkan sesuatu. Sampai setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Luo Jin lagi, dan bertanya, "Arai teleportasi ini, tidak bisakah kamu mengontrolnya dengan astrolabe?" "Jika kamu bisa." "Mustahil." Sebelum Xiao Yan selesai berbicara, Luo Jin terus berkata, "Astrolabe saya hanyalah disformasi yang rumit. Meskipun itu dapat membiarkan saya, yang bukan penyihir formasi, melepaskan formasi, itu hanya dengan bantuan kekuatannya sendiri, yang tidak memungkinkan saya untuk memanipulasi formasi sesuka hati. Lagi pula, jika seperti yang Anda katakan, bukankah semua master formasi di benua ini tidak berharga?" Mendengar ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari, dan tersenyum tak berdaya, sepertinya pemikirannya terlalu sederhana. Tapi dalam sekejap mata, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan bertanya lagi. "Aku ingat ada juga susunan teleportasi di susunanmu, selama kamu menggunakan susunan teleportasimu." "Percuma saja." Luo Jin menyela Xiao Yan lagi. "Ini adalah formasi teleportasi negara. Kecuali penyihir formasi tingkat 5, tidak ada yang bisa dengan mudah memadatkan formasi. Jangan lihat Mu Han yang mengendalikan formasi setiap hari. Nyatanya, dia hanyalah agen dari formasi. Hanya orang, formasi ini telah ada selama ribuan tahun." Petik 2. Pada titik ini, Xiao Yan juga mengerti di dalam hatinya. Melihatnya seperti ini, susunan teleportasi negara di kota kuno liar benar-benar tidak mungkin tanpa Mu Han. Jadi, jika dia ingin pergi ke wilayah barat, dia hanya bisa mengandalkan Mu Han. Memikirkan Mu Han, kemarahan di hati Xiao Yan tanpa sadar meledak. Sekarang dia telah mencapai titik di mana dia hampir tidak bisa mentolerir orang ini yang mencoba merampoknya dari Emperor Tribulation Pill beberapa kali. Tapi sekarang karena formasi teleportasi, dia harus menahannya, yang membuat Xiao Yan merasa sangat terjerat di dalam hatinya. Tiba-tiba, Xiao Yan mengerutkan kening, menatap Luo Jin lagi, dan berkata, "Ngomong-ngomong, karena susunan teleportasi ini hanya membutuhkan orang untuk mengendalikannya, maka kita hanya perlu menemukan penyihir susunan lain, dan itu akan baik-baik saja, kan?" Mendengar ini, Luo Jin tidak bisa menahan tawa,
dia tidak menyangka Xiao Yan masih terjerat dalam masalah ini setelah banyak bicara. Setelah tertawa sebentar, Luo Jin perlahan mengangkat kepalanya, memandang yang terakhir dengan wajah tercengang, dan berkata, "Apa yang kamu katakan memang benar, selama seseorang mengendalikan formasi." Sebelum kata-kata itu jatuh, wajah Xiao Yan menunjukkan sedikit kekejaman lagi. Selama dia bisa membunuh lelaki tua Muhan, yang lainnya akan dikesampingkan terlebih dahulu. Tetapi, Xiao Yan ingin berbalik dengan aura pembunuh yang ganas, tetapi Luo Jin berbicara lagi, dan pembukaan ini membuat sebagian besar nyala api yang baru saja muncul di hati Xiao Yan padam dalam sekejap. Xiao Yan menatap Luo Jin dengan ekspresi muram. Yang terakhir juga tidak berdaya di hatinya. Dia menatap Xiao Yan dengan senyum masam, dan Luo Jin berkata lagi, "Untuk mengontrol formasi ini, setidaknya diperlukan master formasi tingkat 3. Saya khawatir tidak banyak master formasi tingkat ini di seluruh wilayah selatan. Di mana Anda ingin saya menemukan seseorang?" Begitu kata-kata ini keluar, suasana di lapangan menjadi sunyi untuk sementara waktu. Xiao Yan dan Luo Jin saling memandang, tetapi mereka berdua menggelengkan kepala tanpa daya. Setelah beberapa lama, Xiao Yan tiba-tiba berbalik dengan ekspresi bermusuhan di wajahnya, dan berteriak dengan suara keras. Pukul aku dengan keras. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuhnya, kamu harus menghajarnya." Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.